Ketua Badan Tim Nasional ungkap nasib Sinteyong. Kisah Australia tak pernah ikut turnamen tapi lolos ke Piala Dunia. Bocoran daftar pemain yang dipanggil Sinteyong. Timnas Indonesia tanpa Elkan Bagot, Pratama Arhan dan Rizky Ridho. Marcelino dan Sandy Walsh main kuda lumping jelang terbang ke Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji buka suara soal nasib Sinteyong usai gagal membawa Timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF U23 2023. Ia memastikan posisi pelatih asal Korea Selatan itu aman. Sumarji menjelaskan posisi Sinteyong tidak akan berpengaruh hanya karena gagal di Piala AFF U23 2023. Justru ia angkat topi lantaran perjuangan Garuda Muda begitu luar biasa dalam turnamen itu di tengah keterbatasan. Tidak berpengaruh terhadap Coach Sinteyong. Saya kira tidak. Dia luar biasa. Saya bukan membela, bukan, kata Sumarji. Tetapi kalau kita lihat memang Coach Sinteyong dengan kondisi pemain yang pas-pasan seperti itu bisa meracik dan menyajikan strategi yang luar biasa, jelas Sumarji. Adapun kontrak Sinteyong sejatinya berakhir pada Desember 2023. Namun kabar terbaru menyebut masa bakti juru formasi asal Korea Selatan itu sampai gelaran Piala Asia 2023 selesai, yakni pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sejak melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Sinteyong memang masih nihil gelar. Namun ada beberapa hal yang harus diapresiasi karena juru taktik 53 tahun itu bisa memberikan perkembangan positif bagi tim Merah Putih dari berbagai kelompok umur. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji buka suara soal pengaruh Sinteyong di tim. Saya tahu bagaimana Coach Sin yang meramu dan memberikan motivasi serta semangat kepada anak-anak, termasuk kami semua yang ada di dalam, ungkap Sumarji. Salah satu negara anggota AFF yaitu Australia tercatat tidak pernah mengikuti ajang Piala AFF. Padahal Australia sudah terdaftar sebagai anggota AFF sejak 2013 yang lalu. Ketika itu, mereka pindah konfederasi dari Oceania ke AFC dan bergabung dengan AFF. PSSI-nya Australia hanya mengikuti turnamen Piala AFF kelompok umur saja, seperti Piala AFF U16 dan Piala AFF U19. Di kelompok umur U19, Australia mendapatkan predikat tim tersukses dengan torehan 5 trofi juara. Meski Australia tidak pernah mengikuti Piala AFF, Australia justru menjadi satu-satunya negara anggota AFF yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Piala AFF U23 dijadikan sarana pemanasan. Tidak semua pemain bisa dipanggil karena bentrok dengan Liga 1. Beberapa klub menolak melepas pemain karena berlangsung di tengah liga. Dan runner-up merupakan pencapaian yang pantas untuk diapresiasi mengingat komposisi tim tidak ideal. Beberapa pemain seperti Ragil dan juga Abdul Rahman dinilai kurang layak. Sementara itu untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024, Sinteyong sepertinya tak akan lagi coba-coba. Skor terbaik niscaya dibentuk. Ini karena PSSI dengan tegas mematok target lolos ke putaran final Piala Asia U23. Kualifikasi ini bukan lagi perjudian. Daftar pemain Timnas Indonesia untuk melakoni laga uji coba International FIFA Matchday September 2023 kontra Turkmenistan masih belum diumumkan. Namun melihat aktivitas beberapa klub BRI Liga 1 di media sosial, bocoran terkait pemain mana saja yang dipanggil oleh Sinteyong sedikit banyak sudah diketahui. Borneo FC misalnya, mereka telah mengumumkan sebanyak 7 pemain. Dari level Timnas Indonesia U23, 4 pemain Borneo FC yang dipanggil oleh Sinteyong adalah Fajar Fatur Rahman, Dava Fasyal, Komang Teguh dan juga Taufani Muslihudin. Sementara untuk Timnas Indonesia level senior ada Stefano Lillipali, Dadeo Argawinata dan juga Adam Alias. Sementara itu selain Borneo FC, Dewa United dan juga PSIS Semarang juga telah mengumumkan para pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia kontra Turkmenistan. Dewa United mengumumkan bahwa 2 pemain mereka dipanggil Sinteyong yakni Ricky Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri. Sementara PSIS Semarang mengumumkan 1 pemainnya dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Dia adalah Wahyu Prasetyo. Selain itu, Sinteyong juga dikabarkan telah memanggil 4 pemain Persib Bandung. Hal itu berdasarkan surat pemanggilan pemain yang beredar. 4 pemain yang dipanggil adalah Mark Locke, Rahmat Irianto, Edo Febriansah dan juga Rian Kurnia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong akhirnya kembali memanggil Egy Maulana Fikri ke Timnas Indonesia. Kali ini untuk laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada tanggal 8 September 2023.
Kepastian dipanggilnya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia diumumkan oleh Dewa United. Sintayong juga menyertakan nama Ricky Kambuaya. Garuda Calling, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior dalam pertandingan FIFA Matchday. Selamat dan berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tulis keterangan dari Dewa United FC. Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa Sintayong hanya memanggil pemain-pemain yang usianya di atas 23 tahun. Keputusan ini diambil karena Sintayong juga akan mendampingi timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini berarti nama-nama langganan seperti Pratama Arhan, Ramadan Sananta, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Hernando Ari, Ravel Struijk dan juga Iver Jenner tidak akan membela timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan. Mereka kemungkinan besar akan membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya jarak pertandingan melawan Turkmenistan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 berdekatan. Sumarji mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan pemain ke timnas Indonesia kepada klub-klub. PSSI mengirimkan 2 surat kepada klub untuk memanggil pemain U23 dan juga senior. Jadi gini, yang senior ya senior dan yang U23 ya U23. Nanti akan kami rilis nama-namanya, tunggu saja, ucap Sumarji. Yang pemain senior nanti akan kumpul di Surabaya pada 4 September 2023. Lalu yang U23 juga kumpul di Solo pada 4 September 2023. Sementara Coach Sintayong ke Surabaya dulu pada 4 September. Lalu besoknya ke Solo sampai 8 September dan langsung ke Surabaya, tutup Sumarji. Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh tampak menghadiri acara Amazing Asia Festival di KBRI di Brussel, Belgia Senin 28 Agustus. Hal itu terlihat dari unggahan foto di Instagram KBRI Brussel. Marcelino dan juga Sandy Walsh dikabarkan mencoba berbagai makanan Indonesia, ikut menari maumere dan juga menjajal tarian kuda lumping. Usai acara, KBRI Brussel juga mendoakan agar Sandy Walsh dan juga Marcelino Ferdinand sukses dalam memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Semoga sukses untuk Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand yang akan terbang kembali ke Indonesia bulan depan untuk memperkuat timnas pada FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Kasih keras, ungkap KBRI Brussel. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.